PSSI resmi umumkan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. PSSI dengan bangga mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pengumuman ini datang hanya 2 hari setelah PSSI resmi mengakhiri kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih skuad Garuda. Tanpa perlu menunggu hingga 12 Januari, PSSI langsung memperkenalkan Kluivert melalui sebuah postingan di akun media sosial timnas Indonesia. Kluivert tidak akan menjalani tugas ini sendirian. Dia akan didampingi oleh 2 asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Alex Pastoor memiliki reputasi yang cukup mengesankan. Dia pernah menjabat sebagai pelatih sementara menggantikan Marco van Basten di AS Alkmaar, di mana dia melatih pemain bernama Tom Haye. Sementara itu, Denny Lanzaat memiliki karir yang cemerlang sebagai pemain, dengan 38 caps bersama timnas Belanda. Dalam dunia kepelatihan, dia lebih sering berperan sebagai asisten daripada pelatih kepala. Neymar dukung klaim Ronaldo, Liga Arab Saudi memang lebih baik dari Liga 1. Dalam acara Globe Soccer Awards yang digelar bulan lalu, Ronaldo, yang kini berseragam Al Nassr, dengan percaya diri mengungkapkan bahwa liga tempatnya berkompetisi memiliki kualitas yang lebih unggul. Ia menekankan bahwa Liga Arab Saudi lebih superior dibandingkan Liga 1, bukan semata-mata karena kehadirannya di sana, melainkan berdasarkan pengalamannya yang luas. Neymar, mantan bintang PSG, turut memberikan dukungan kepada Ronaldo. Dalam sebuah wawancara dengan CNN Sport, Neymar menyatakan bahwa Liga Arab Saudi sedang mengalami kemajuan pesat dan kini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Liga 1. Liga Arab Saudi semakin meningkat, dan dari apa yang saya lihat, itu lebih baik dari Liga 1, ujar Neymar. Saudi Arabia telah mengejutkan saya dengan cara yang positif, masyarakatnya, negara, kota, dan budayanya. Saya pikir ini adalah negara yang terus berkembang dan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2034, yang menurut saya akan luar biasa, kata Neymar. Casemiro ditawari gaji fantastis untuk bergabung dengan Al Nassr. Menurut laporan dari GVM Sport, gelandang bertahan asal Brasil, Casemiro, mungkin akan meninggalkan Manchester United di tengah musim ini untuk bergabung dengan klub yang berbasis di Riyadh. Proses pendekatan terhadap Casemiro dipimpin oleh Michael Emenalo, yang berambisi menambah pemain berbakat seperti Casemiro ke dalam skuad Al Nassr yang sudah dipenuhi oleh bintang-bintang. Jika kesepakatan ini terwujud, Casemiro akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga Arab Saudi. Dengan sisa kontrak selama 18 bulan, nilai pasar pemain internasional Brasil ini mengalami penurunan, dan Manchester United dilaporkan bersedia menerima tawaran sekitar 25 juta pounds untuk melepasnya pada bulan Januari. Meskipun ada kemungkinan Casemiro akan meninggalkan Manchester United di akhir musim, Al Nassr tampaknya ingin mempercepat proses negosiasi untuk memastikan gelandang tersebut bergabung di bursa transfer musim dingin. Jack Grealish diminta tinggalkan Manchester City demi hidupkan kembali karirnya. Setelah meraih kesuksesan gemilang di musim 2022-2023, di mana dia menjadi pilar tak tergantikan saat Manchester City mencetak sejarah dengan treble winners, performa Grealish mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024. Di sepanjang tahun ini, Grealish tidak mampu mencetak 1 gol pun, kehilangan posisinya di tim inti, dan bahkan terpaksa absen dari skuad Inggris untuk kejuaraan Eropa yang berlangsung musim panas lalu. Chris Wadley, mantan winger timnas Inggris, mengungkapkan bahwa saatnya bagi Grealish untuk merenungkan masa depannya di City dan mempertimbangkan untuk mencari klub baru demi menyelamatkan karir sepak bolanya. Menurut Wadley, Grealish perlu menjajal tantangan baru di klub lain yang memberinya peluang bermain secara reguler, agar bisa mengembalikan rasa percaya dirinya dan membuka jalan untuk kembali ke tim nasional Inggris. Lebih jauh lagi, Wadley menyatakan bahwa Grealish mengalami peningkatan berat badan akibat frustrasi karena minimnya kesempatan bermain, hanya tampil sebagai starter dalam 6 dari 20 pertandingan Premier League musim ini. Juventus ngebet boyong Fikayo Tomori meski AC Milan pasang harga tinggi. Juventus benar-benar memerlukan tambahan kekuatan di lini belakang mereka. Oleh karena itu, beberapa nama bek mulai menjadi incaran, salah satunya adalah Fikayo Tomori. Namun, dalam beberapa hari terakhir, berita terbaru mengindikasikan bahwa Tomori tidak akan meninggalkan San Siro pada bursa transfer Januari 2025. AC Milan juga menetapkan harga yang cukup tinggi jika ada klub yang berminat untuk merekrut Tomori. Mereka membanderolnya dengan harga 25 juta euro, atau sekitar 382,40 miliar rupiah. Kondisi ini membuat langkah Juventus semakin terjal. Sepertinya mereka harus berjuang lebih keras untuk mewujudkan impian membawa Fikayo Tomori ke Turin.
Meski begitu, harapan Juventus untuk mendapatkan Tomori belum sepenuhnya sirna. Calcio Mercato melaporkan bahwa klub asal Turin tersebut tetap berkomitmen untuk merekrut bek yang berasal dari akademi Chelsea itu. Manchester United siapkan tawaran 1 triliun untuk top skor ketiga Premier League. Manchester United dilaporkan tengah merencanakan langkah ambisius untuk merekrut penyerang Brentford, Bryan Mbeumo, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah pada jendela transfer bulan Januari ini. Klub yang berkompetisi di Premier League tersebut menganggap Mbeumo sebagai sosok yang dapat mengatasi permasalahan di lini serang mereka, mengingat musim ini United hanya berhasil mencetak 23 gol dari 20 laga yang telah dilalui. Media asal Spanyol, Fichajes, melaporkan bahwa Mbeumo, yang telah mencatatkan 20 penampilan bersama tim nasional Kamerun, menjadi salah satu incaran utama United. Fichajes juga menambahkan bahwa Manchester United bersiap untuk mengajukan tawaran awal sebesar 1 triliun rupiah untuk Mbeumo, meskipun Brentford kemungkinan akan meminta harga yang lebih tinggi, mengingat ambisi mereka untuk bersaing di pentas sepak bola Eropa. Inter targetkan Joshua Kimmich sebagai pesaing Hakan Calhanoglu di lini tengah. Krisis di sektor tengah Inter kembali mencuri perhatian setelah Calhanoglu mengalami cedera terbaru, sementara penampilan Christian Aslani kembali mengecewakan. Kondisi ini memaksa manajemen Inter untuk menilai kembali kebutuhan mendesak mereka akan seorang regista yang dapat diandalkan, yang tidak hanya mampu memberikan istirahat bagi Calhanoglu, tetapi juga menjadi pesaing tangguh di posisi tersebut. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, strategi Nerazzurri saat ini adalah mencari pemain yang memiliki pengalaman, kualitas, dan karakter yang kuat, namun dengan biaya yang terjangkau. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Joshua Kimmich, gelandang utama Bayern Munich, yang kontraknya akan berakhir pada 2025. Alternatif lainnya adalah Zambo Anguissa dari Napoli, yang juga berada dalam situasi kontrak yang serupa. Aston Villa siap selamatkan karir Samuel Chukwueze. Klub Liga Primer Inggris, Aston Villa, dilaporkan sedang mengamati perkembangan Samuel Chukwueze di AC Milan menjelang bursa transfer Januari yang akan datang. Pemain internasional Nigeria ini, yang baru saja bergabung dengan Milan pada musim panas 2023, tampaknya berada di ambang perpisahan setelah kesulitan untuk mendapatkan tempat tetap di skuad rossoneri. Menurut informasi dari Calcio Mercato, tim yang dilatih oleh Unai Emery menunjukkan ketertarikan terhadap Chukwueze. Emery, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pemain tersebut di Villarreal, tampaknya ingin mengulang kembali kerjasama dengan winger berbakat itu, yang pernah menjadi salah satu andalannya saat di Spanyol. Aston Villa di bawah asuhan Unai Emery telah menunjukkan ambisi yang besar di Liga Primer, dan kehadiran Samuel Chukwueze bisa memberikan warna baru dalam serangan mereka. Jika The Eagles tak mau lepas Marc Guehi, Chelsea bakal tarik pemain pinjaman mereka. Chelsea tengah memikirkan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan mereka setelah Wesley Fofana dan Benoit Badiashile mengalami cedera. Klub asal London ini menghadapi rintangan besar jika ingin merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace. Namun, mereka masih memiliki alternatif dengan mempertimbangkan pemain mereka sendiri, Trevoh Chalobah. Chelsea menunjukkan ketertarikan untuk mengontrak Guehi, yang sebelumnya merupakan bagian dari akademi mereka sebelum beralih ke Crystal Palace pada musim panas 2021. Cedera yang dialami Fofana membuat manajer Enzo Maresca mencari solusi di sektor belakang, terutama setelah timnya tidak berhasil meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir di Premier League. Guehi, yang juga merupakan pemain internasional Inggris, sempat menjadi incaran Newcastle United pada musim panas lalu dengan tawaran sekitar 1,4 triliun rupiah yang ditolak oleh Crystal Palace. Nicholas Jackson dianggap bisa bikin Chelsea gagal juara Premier League. John Obi Mikel meyakini bahwa Chelsea tidak akan bisa meraih gelar Premier League hanya dengan mengandalkan Nicholas Jackson sebagai satu-satunya penyerang. Oleh karena itu, Mikel mendorong The Blues untuk mencari striker baru. Ia berpendapat bahwa Chelsea memiliki potensi yang sangat besar dan terus menciptakan berbagai peluang, tetapi mereka masih kurang efektif dalam menyelesaikan peluang tersebut. Kami masih bermain dengan baik, menciptakan peluang, tapi kami tidak cukup klinis, kami tidak mencetak gol, ujar Mikel di The Obi-Wan Podcast. Mikel berpendapat bahwa Jackson bukanlah striker yang dapat membawa Chelsea ke posisi 4 besar atau memenangkan gelar Premier League. Dia bukan striker yang akan membawa kami ke posisi teratas atau memenangkan gelar Premier League, lanjutnya.